Mulai ya, jadi pembahasan bagian pertama program linear ini adalah tentang cara kita membuat daerah himpunan penyelesaian. Jadi lebih banyak ke gambar ya. Jadi kita lihat satu contoh seperti ini aja. Misalkan kamu disuruh menggambarkan daerah himpunan dari pertidaksamaan berikut. Y lebih dari sama dengan 0, 2x kurang dari 6, atau x di antara min 2 sampai 3. Ya, ini ada sama dengan, yang ini nggak ada sama dengan. Ini menggambarkannya ya dari konteks yang paling sederhana lah. Ini misalkan ini nomor A lah. Y sama dengan 0. Ya, Y sama dengan 0 itu artinya sumbu X ya. Jadi kalau kita bilang ini Y lebih dari sama dengan 0 itu kan garisnya adalah garis Y sama dengan 0. Itu sumbu X. Artinya kalau Y lebih dari 0 itu berarti nilai Y yang di atas sumbu X kan. Jadi kalau ini ada sumbu X ya yang di atas ini. Nah, itu yang jadi daerah himpunan penyelesaian. Ini kamu bisa buat satu arsiran ya, seperti itu. Jadi ini aku bahas dari konteks yang sederhana banget. Gitu. Kemudian kalau ada yang kedua, 2x kurang dari 6. Ya, 2x kurang dari 6 itu kan berarti kita bisa anggap ini sebagai x kurang dari 3 kan. Ya, x kurang dari 3 itu kalau kita gambarkan dalam koordinat, ya ini kan 1, 2, 3 gitu ya. Ini x ya, 1, 2, 3. Nah, gambar garisnya itu ya prinsipnya ini gitu ya. Cuman kalau ini enggak ada sama dengannya, itu gambar garisnya itu dibuat putus-putus seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya adalah garis x sama dengan 3 kan. Gitu. Lalu yang mau kamu buat adalah daerah yang kurang dari 3. Nah, kurang dari 3 berarti di sebelah kirinya ya. Jadi artinya ini kan, ini daerah arsirannya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian gitu. Jadi kita mau menggambarkan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C itu adalah bacanya itu X di antara minus 2 sampai 3. Nah, jadi ini misalkan yang C, ya, dari minus 2 sampai 3, ya berarti ini minus 1, minus 2, kemudian 1, 2, 3 kan. Nah, minus 2 sampai 3, berarti daerah itu tertutup ya, di antara minus 2 sampai angka 3. Nah, cuman apa bedanya dia ada sama dengan dan nggak ada sama dengan? Kalau nggak ada sama dengan, itu gambar garis persamaannya adalah putus-putus. Tapi kalau ada sama dengan, kita gambarnya utuh. Seperti itu ya. Ini kan adalah garis X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 3. Nah, berarti daerah yang mau diambil itu di antara minus 2 sampai 3 ya. Di ini. Nah, kamu boleh perhatikan soal-soal yang aku kasih ini pasti nanti sudah mengcover kemungkinan-kemungkinan soal. Ya. Jadi ini yang pertama ini adalah tentang yang garis-garis konstan. Ya, garis tentang cuman X sama dengan, Y sama dengan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dia berupa persamaan XY, ya, jadi kalau ada misalkan X tambah Y kurang dari sama dengan 6, atau 2X minus 3Y lebih dari 12, gitu. Ini pasti garisnya sudah berupa persamaan garis yang miring, seperti itu. Nah, cara menggambarnya, ingat waktu kamu kelas 8 kan pernah dapat ya soal kayak gini, kalau suruh menggambar bagaimana? Ya mencari 2 titik kan. Jadi kita mencari 2 titik sembarang ya. Titik itu nggak ada yang bilang harus berapa atau harus positif negatif, enggak, itu sembarang. Yang penting mempermudah aja gitu. Nah, mungkin lebih enak kalau X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0 gitu. Jadi kalau untuk ini yang pertama ya, yang X plus Y kurang dari 6 ya, atau kita buat persamaan X plus Y sama dengan 6 gitu ya. Ini kalau X-nya 0, maka Y-nya 6. Ya, maka akan kita dapatkan 0,6. Sehingga kalau dibalik, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 6. Kalau ada yang bingung, interupsi aja nggak apa-apa loh ya, langsung nggak usah, tapi jangan kayak kamu dengerin gurumu di sekolah gitu ya. Kalau kita kan konteksnya les ya, jadi kalau kamu mau tiba-tiba ada, dulu kok itu gitu gimana gitu, ngobrol aja nggak apa-apa, dipotong aja nggak apa-apa, kalau aku sih nggak masalah. Jadi kamu punya hak untuk bertanya ya. Oke, gitu ya. Jadi ini caranya adalah dibuat 2 titik. Kalau bisa pakai 0, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Nah,
Udah, kalau udah ada 2 titik itu kita gambar ya. Aku nggak pakai skala banget ya. Yang penting ini 0,6 dan 6,0 deh gitu ya. Karena ini aku juga nggak pakai penggaris, jadinya anggaplah itu lurus gitu ya. Lalu sebelum tak gambar, ini kan ada sama dengan. Ya. Kalau ada sama dengan, ini garisnya utuh. Ya, tuh. Ya. Nah, garis itu pasti tinggal diarsir ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ya, intinya itu, ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah, kanan atau kiri, mungkin kamu diajarinya dengan uji titik kan, gitu ya. Tapi kalau kamu bisa pakai prinsip ini, sebenarnya enak banget gitu. Asal ada AX plus BY, ya entah sama dengan apa gitu ya. Itu kalau dia posisinya entah miring ke kanan atau miring ke kiri, itu asalkan koefisien X-nya itu positif, jadi asalkan A-nya itu positif, itu yang lebih dari pasti sebelah kanan. Kanan, aku nggak bilang atas bawah ya, aku bilang kiri dan kanan. Jadi kalau garisnya itu miringnya seperti ini, kamu bisa lihat kursornya ya, miringnya ini, itu berarti yang lebih dari pasti yang sebelah kanan, yang kurang dari sebelah kiri. Tapi kalau miringnya ke kiri atas, berarti yang kurang dari ya sebelah kiri, yang lebih dari sebelah kanan. Itu prinsip yang sebenarnya bisa untuk digunakan gitu ya. Jadi kalau ini kurang dari kan, kurang dari berarti daerah arsirannya adalah sebelah kiri gitu. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Ya, kamu mau uji titik juga boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga sama ya, 2x minus 3y sama dengan 12. Ini tak tulis di sini aja, 2x minus 3y lebih dari 12 ya. Ini kalau misalkan aku masukin x-nya 0, jadi kan minus 3y sama dengan 12, berarti y-nya minus 4. Jadi kita dapatkan 0, minus 4. Nah, gitu. Lalu kalau y-nya 0, maka 2x sama dengan 12, x-nya berarti 6 ya. Berarti kalau gitu ini 6,0. Udah, kita tinggal gambarkan di koordinat 0, minus 4 ada di sini kira-kira. Lalu 6,0 kira-kira ada di sini. Nah, sebelum aku gambar, ini ada lebih darinya nggak pakai sama dengan. Jadi kalau nggak pakai sama dengan, kita gambar aja gini ya. Jadi nggak utuh tapi putus-putus gitu ya. Nah, lalu arsirannya ini lebih dari. Kalau lebih dari itu sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Udah, gitu aja. Jadi arsirannya seperti itu. Nah, ini tahap kedua tentang menggambar daerah himpunan penyelesaian yang sudah punya persamaan X dan Y. Gitu ya. Nah, sekarang adalah ketika kamu dikasih soal yang merupakan gabungan seperti ini. Jadi, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ini sudah merupakan gabungan ya, ada beberapa persamaan yang nanti harus kita gambar dalam satu gambar. Ya. Nah, caranya ya tetap kita gambar satu-satu gitu. Misalkan kita ambil yang ini dulu, 2x minus y sama dengan 6 gitu ya. Itu kalau aku ambil x-nya 0 berarti y-nya minus 6 kan. Jadi ini 0, minus 6. Kalau y-nya 0 berarti ini 3. Artinya ini 3,0. Nanti kita gambar. Kemudian yang ini minus 7x minus 2y kurang dari 14 ya. Nah, ini aku balik dulu. Jadi 7x plus 2y sama dengan minus 14. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi prinsipnya adalah koefisien x itu harus positif. Ya. Nah, ini kalau misalkan x-nya kita ganti 0, maka y-nya kita dapatkan minus 7. Nggak masalah kan ya ini ya? Kalau ada yang bingung nanya nggak apa-apa. Kalau y-nya 0, maka ini adalah minus 2. Jadi ini minus 2,0 ya. Terus masih ada satu lagi, ini walaupun bentuknya seperti ini, 2x kurang dari minus 6y, 2x kurang dari sama dengan 6y, itu tetap kita bisa buat sebagai ini kan, 2x min 6y lebih dari, sama dengan 0. Nah, di sini hati-hati, kalau kamu masukin x-nya 0, y-nya 0 kan, di situ. Tetapi jangan masukin 0 lagi, karena kan ini udah 0,0 ya, jadi masukin angkanya terserah, misalkan x-nya aku ganti 3 gitu, 2 kali 3
min 6 kali 0, 6 kali Y sama dengan 0. Jadi 6Y sama dengan 6, Y-nya 1 ya. Jadi titik itu nggak ada yang bilang harus 0 loh ya. Sembarang. Yang penting itu membantu kamu untuk menggambar, jangan sampai membuat jadi susah gitu ya. Kalau misalkan pecahan banget kan terus jadi susah ya, jangan. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita gambarkan. Nah, cuman ini mungkin aku kolek lagi persamaannya. Itu sebenarnya dia adalah 2x minus Y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, 7x plus 2Y, kita balik tandanya ya. Nah, karena kita balik tandanya ini otomatis jadi pindah ruas. Jadi, kurang darinya juga akan jadi lebih dari. Kemudian 2x min 6Y kurang dari sama dengan 0 ya. Seperti itu. Oke ya, itu bagian apa namanya cara membuat persamaan. Nah, kemudian terus digambarkan. Ya, jadi ini 0, minus 6, 0, minus 6, 3,0. Oke, tak buat berapa ini skalanya ya. 0, minus 7. Ya, agak mepet-mepet, nggak apa-apa ya. Penting gambar gitu aja. 0, minus 6, lalu 3,0. 1, 2, 3. Ya. 3 sama minus 6. Oke ya. Di situ kita bisa masukkan di situ gambar. Oh, ini ada sama dengan nggak? Ada ya. Kalau ada sama dengan kita utuh gambarnya, tapi kalau nggak ada sama dengan kan harus titik-titik. Nah, ini buat supaya tangannya jadi kayak penggaris ini susah ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, mungkin kamu langsung bisa menempatkan arsirannya ya. Jadi kalau ini kurang dari, maka arsirannya ke sebelah kiri. Ya, ini aku belum ngarsir sih. Yang ini pokoknya nanti daerah himpunannya sebelah kiri. Kemudian, oke, ini aku kasih nama dulu. Ini 2x min Y sama dengan 6 ya. Terus yang kedua, 7x plus 2Y itu 0, minus 7 dan minus 2,0 ya. Oke. Sini. 1, 2 ya. Ini minus 2. Jadi dari situ kita ambil ini dari sini. Aduh, agak ngepres banget ya angkanya. Enggak apa-apa lah. Sorry. Ini nggak pakai sama dengan, jadinya harus titik-titik nih ya. Nah, seperti ini ya. Nah, anggaplah ini lurus ya. Oke. Gitu. Nah, terus ini tandanya lebih dari, berarti arsirannya ke sebelah kanan. Ya. Kemudian yang satu lagi yang melalui 0,0 dan 3,1. Yang 3,1 ada di sini kan. 3,1 ini ada sama dengan, berarti kita hubungkan ya 0,0 dengan 3,1. Seret, gitu ya. Tuh. Nah, ini kurang dari, berarti ke sebelah kiri. Oke ya. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian itu kalian harus mencari yang memenuhi semua panahnya ini gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah lebih dari 2 kayak gini, ini akan ribet ya kan. Nah, oh ya, juga jangan lupa ini ada X lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi X lebih dari sama dengan 0 itu berarti dia harus positif, artinya X-nya harus positif. Ya, berarti dari sumbu Y ini dia ke kanan. Gitu ya. Nah, kalau kalian arsir semuanya yang memenuhi itu, pasti jadinya ribet. Pasti ribet. Ya, kecuali kalian mau pakai warna-warni yang bisa kelihatan gitu ya. Nah, maka ada cara kalau sudah berupa persamaan yang banyak seperti ini, itu caranya yang kalian arsir adalah yang kebalikannya, yang salah gitu. Jadi untuk yang ini itu yang diarsir adalah yang lawannya, gitu ya. Untuk yang ini berarti juga diarsir lawannya seperti itu. Jadi yang diarsir itu lawan-lawannya gitu, ini lawannya. Kemudian yang ini diarsir lawannya, nah ini lawannya, gitu. Kemudian ini yang satu lagi ini juga diarsir lawannya. Nah, dengan kamu mengarsir bagian lawannya itu, justru daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi lebih gampang kan daripada kamu mencari yang ribet kan, mending ngerjain yang yang lawannya gitu ya. Dan ini perlu nggak perlu, tetap perlu ya, kadang-kadang
tetap dikasih nama. Jadi setiap garis itu ada namanya. Kadang-kadang kalau kayak dulu PTS, PAS itu suka diuraian gitu, kurang ada yang kurang kasih nama persamaan itu terus nilainya nggak penuh gitu ya. Tapi ya kalau sekarang online kan gampang ya, yang penting kalian nggak salah itu ya. Oke, itu cara menggambar daerah himpunan penyelesaian. Ya, oke, ada yang bingung mungkin dari situ? Itu cara menggambar dulu ya, cara menggambar. Oke, jadi itu ya bagian yang pertama.